Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Keesokan harinya, Ye Chen masih berbaring di tempat tidur dan bersiul, dan diseret oleh si Yan yang berlari masuk. Guru, aku bisa menyerap aura langit dan bumi. Gadis kecil itu tampak sangat bahagia, melompat seperti peri. Selamat bocah kecil. Ye Chen menggosok matanya yang mengantuk dan berbaring tengkurap. Ye Chen tidak ingin tidur lagi. Dia bangun dan sarapan. Kemudian dia memanggil si Yan ke sisinya, mengeluarkan sebuah gulungan, keterampilan rahasia dan memberikan si Yan gelang pemberat. Si Yan mulai berlatih di bawah pelatihan keras Ye Chen. Setelah pelatihan beberapa jam, Ye Chen bergumam, kemampuannya benar-benar menakutkan, dengan waktu yang cukup, dia pasti sukses bahkan bisa lebih hebat dari Liu Yi. Chu Xuan datang melihat, dia baru saja mulai berlatih, dan kau memberikannya gelang tangan dan kaki dengan berat 40 kilogram, kau sangat keras. Ye Chen berkata, ketika guru memberikanku gelang, itu 500 kilo, ini 40 kilo seperti main-main saja. Chu Xuan menjawab, apakah bisa bandingkan hewan sepertimu dengan manusia? Chu Xuan bertanya, kapan berangkat ke kota alkemis? Ye Chen menjawab, malam ini tengah malam. Suatu hari pelatihan berlalu dengan tenang, dan ketika malam tiba, si Yan dan Hua semua lelah dan pingsan. Namun, Hua dan si Yan itu masih penuh energi, terutama si Yan, keinginan untuk berkultivasi, dan pemahamannya yang luar biasa tentang bakat, sampai makan, masih memikirkan gerakan. Pada malam hari, keduanya berendam di kolam selama 3 jam, dan kemudian mereka pergi tidur. Ye Chen mulai sibuk lagi, berkeliaran di dua kamar mereka, melunakkan tubuh mereka sebentar, dan kemudian duduk di halaman untuk mengatur napas. Pada dini hari, Ye Chen bangun dari kasur, dan kemudian dia menutupi dirinya dengan jubah hitam dan mengenakan topeng hantu. Kemudian dia diam-diam pergi dan berlari diam-diam keluar dari sekte Heng Yue. Tidak lebih jauhnya dia berhenti di Gunung Tandus, dan Su Fu sudah menunggu di Gunung Tandus. Disinilah dia dan Su Fu telah sepakat sebelumnya. Agar tidak memberi tahu orang lain bahwa Ye Chen dan Su Fu akan pergi ke kota alkemis. Ayo pergi. Su Fu menawarkan pedang terbang, Ye Chen berbalik dan melompat. Ye Chen bertanya, terkait Master Alkemis, apakah semua Master dapat mengikuti kompetisi alkemis? Ye Chen baru saja duduk dan menatap Su Fu. Bisa dibilang begitu. Su Fu menggaruk janggutnya. Misalnya, aku membawamu ke kompetisi alkemis. Dengan rekomendasiku, kau dapat berpartisipasi secara langsung, tetapi jika praktisi biasa, tanpa rekomendasi dari seorang senior alkemis, mereka harus mendaftar sendiri. Apakah ada perbedaan? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja ada perbedaan. Su Fu menjelaskan, alkimia yang terdaftar sendiri membutuhkan biaya pendaftaran sendiri, tetapi jika kau direkomendasikan oleh Master Alkemis, kau dapat menghemat biaya pendaftaran. Namun, untuk menyamarkan identitasmu, aku tidak bisa merekomendasikannya untukmu, jadi kau harus mendaftar sendiri. Biaya pendaftarannya apa mahal? Ye Chen menyeringai. Tidak apa-apa, itu semua masalah kecil untukmu. Kata Su Fu, tidak lupa melirik tas penyimpanan Ye Chen. Ye Chen berkata, tidak peduli seberapa kecil itu tetap uang. Kamu kaya, aku tahu. Su Fu menatap Ye Chen dengan wajah pucat dan menanamkan kekuatan spiritualnya ke dalam pedang terbang. Pedang terbang itu bergetar hebat,
dan kecepatannya melonjak. Selanjutnya, pedang terbang terus jatuh di kota-kota kuno. Ye Chen dan Su Fu terus berteleportasi dengan bantuan susunan teleportasi. Sepanjang jalan, Ye Chen menghela nafas dan berkata, "Saya berkata Penatuasu, seberapa jauh kota alkemis? Aku akan mencari tahu, di sini setidaknya 500.000 mil jauhnya dari Sekte Heng Yue. Apa yang membuatmu cemas, kenapa begitu terburu-buru?" Su Fu berkata dengan marah, dan kemudian dia terus menunjuk. Mendengar bahwa Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah yang ditunjuk Su Fu. Di matanya, dia melihat gunung yang menjulang tinggi, di antaranya sebuah kota kuno besar berada. Untuk mengatakan bahwa kota kuno itu benar-benar megah dan megah, keseluruhannya diselimuti awan dan kabut, menyilaukan, memberi orang rasa misteri. Ini adalah kota alkemis. Ini adalah kota kuno terbesar yang pernah saya lihat. Melihatnya, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi kagum. Kota alkemis, bukankah itu besar? Su Fu menggosok janggutnya. Meskipun itu hanya kota kuno, kamu tidak boleh meremehkannya. Kota ini dibangun oleh Dan Zhu pada tahun itu. Di kota, ada banyak alkemis. Mungkin dapat dikatakan bahwa lebih dari 60% alkemis di seluruh benua berkumpul di sini. Karena alasan inilah orang-orang kuat di kota alkemis tidak dapat diperkirakan. Aku mengerti, Ye Chen menarik telinganya, artinya, jangan membuat masalah di kota alkemis. Su Fu tersenyum sedikit. Tempat ini tidak untuk menyinggung siapapun, dan daya tarik sang alkemis bukanlah lelucon, apalagi 3 sekte, bahkan Aula Haus Darah pun tidak berani membuat masalah di sini. Yah, kamu bisa turun ke sini, kemudian, Su Fu berhenti. Oke, Ye Chen berbalik dan melompat, yang juga dibahas sebelumnya, dan keduanya tidak bisa masuk pada saat bersamaan. Sekali lagi, demi keamanan penyamaranmu, kau harus tahu bahwa kau sekarang berpartisipasi dalam kompetisi alkemis sebagai alkemis biasa. Jika ada yang melihat bahwa kau di sini bersama Su Fu, itu pasti diragukan. Su Gu berkata, setelah memasuki kota alkemis, jangan pergi untuk menemukanku dan jangan melepas topengmu. Memahami. Itu saja. Su Fu mengambil pedang terbang dan terbang ke kota alkemis dalam kehampaan. Setelah Su Fu pergi, Ye Chen mengubah api emas aslinya menjadi hitam, dan mengubah guntur langit hitam menjadi emas. Barang-barang itu biasanya dianggap serius, tetapi tetap harus berhati-hati. Setelah melakukan ini, Ye Chen berlari ke kota alkemis. Saya harus mengatakan bahwa Ye Chen merasakan tekanan agung ketika dia benar-benar berada di bawah kota alkemis. Kota alkemis terlalu besar, dan temboknya saja tingginya 100 kaki. Selain itu, lokasi kota alkemis juga sangat misterius, tetapi merupakan pusat dari 9 gunung. Inilah potensi langit. Itu bisa menarik aura langit dan bumi dari atas. Ye Chen mendongak dan tidak bisa menahan nafas. Saat Ye Chen melihat ke atas, pedang terbang datang dari kekosongan timur di kejauhan, dan kecepatannya sangat cepat sehingga dia mendarat di depan gerbang kota alkemis. Pengunjung itu adalah seorang lelaki tua berbaju ungu dan seorang pemuda berbaju putih. Ye Chen melihat tanpa sadar, matanya sedikit menyipit, dan cahaya dingin melintas di matanya. Tidak heran dia begitu, karena keduanya adalah dari Sekte Zhengyang, dan sebagai mantan murid Sekte Zhengyang, Ye Chen masih mengenal keduanya. Lelaki tua berpakaian ungu itu adalah alkemis Changshan Tao dari Sekte Zhengyang, dan bahwa pemuda berbaju putih adalah Li Yuanyang, satu-satunya murid Tao Changshan.
Guru, bagaimana saya mendengar bahwa Ye Chen, yang mempermalukan Sekte Zheng Yang, masih hidup? Akankah dia datang ke kompetisi alkemis ini? Bagaimanapun juga, dia benar-benar mempunyai api sejati. Tepat setelah jatuh, Li Yuanyang memandang gurunya. Dia, Changshan mencibir, merupakan berkah bahwa Ye Chen bisa bertahan hidup, itu sebuah keberuntungan, bahkan jika dia mempunyai api, dia tidak bisa memurnikan alkimia. Alkimia membutuhkan lebih dari sekedar api. Sayang sekali api aslinya. Li Yuanyang menghela nafas diam-diam, tetapi matanya penuh dengan keserakahan. Dia sekarang hanya orang yang tak berguna. Changshan mencibir lagi, dan matanya penuh keserakahan. Jika Sufu berani membawanya, aku takkan membiarkan Ye Chen hidup. Keduanya berkata, mereka berjalan ke kota alkemis satu demi satu. Sebelum mereka pergi, mereka melirik Ye Chen di samping mereka. Setelah keduanya pergi, cahaya dingin di mata Ye Chen meledak lagi, mencibir, aku ingin mengambil api emas dia. Ye Chen juga masuk ke kota alkemis. Wow, begitu dia masuk, Ye Chen tidak bisa tidak kagum. Kota alkemis sangat mewah. Ketika melihatnya, dapat melihat semua bangunan istana, dan terkadang ada gunung. Jalan-jalannya luas, jalan setapak sepi, kecemerlangan masih ada, dan udara beterbangan. Awan dan kabut, bisa menciumnya dengan hati-hati, dan bisa mencium aroma obat yang kuat. Sepanjang jalan, Ye Chen dengan penasaran melihat sekeliling. Jalanan penuh dengan orang, dan ada banyak kios di kedua sisi. Setiap pemilik kios tidak sederhana. Yang terlemah juga ada di alam spiritual. Barang-barang yang mereka jual juga aneh. Ye Chen terpesona. Setiap kali dia melihat sebuah kios, dia menelan ludah diam-diam. Jika aku menelan semua yang mereka jual, itu akan terasa luar biasa. Ayo daftar dulu. Ye Chen terbatuk dan memalingkan muka dari kios di kedua sisi jalan. Setelah hanya mengidentifikasi arah, dia berjalan menuju rute yang sebelumnya dikatakan Sufu kepadanya. 10.000, 100.000. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi berteriak, sangat terkejut bahwa pria tua berambut abu-abu di depannya tidak bisa menahan keterkejutan. Ada apa? Ye Chen terkejut, dan pria tua berambut abu-abu itu melirik Ye Chen dengan wajah muram. Tidak masalah. Ye Chen terbatuk, tetapi masih menemukan tas penyimpanan di tangannya, tetapi hatinya terus terpana, diam-diam mengatakan bahwa biaya pendaftaran tidak biasa, sulit bagi orang biasa, tidak heran jika beberapa orang tidak dapat dilihat di tempat pendaftaran, hanya biaya pendaftaran sangat mahal. Ini kartu identitas, pada kompetisi alkemis besok akan digunakan untuk masuk. Kata nada suara lelaki tua berambut abu-abu. Terima kasih senior. Ye Chen buru-buru membawa token identitas. Di kota alkemis ada seorang master alkemis yang akan memperagakan cara membuat pil. Bagi orang yang mendaftar, mereka memiliki kesempatan untuk menontonnya sekali. Pria tua berambut abu-abu itu berkata, menutup matanya dan mengangkat matanya, anehnya penampilannya acuh tak acuh dari awal hingga akhir. Ye Chen menjawab, iya, melewati meja batu, dan berjalan ke pintu batu yang terbuka. Ketika Ye Chen memasuki gerbang batu, Ye Chen melihat 3 gerbang cahaya, langit di sebelah kiri, tanah di tengah, dan hitam di sebelah kanan, dan sebuah monumen batu berdiri di samping masing-masing gerbang cahaya. Gerbang level langit, gerbang level bumi, dan gerbang level manusia. Ye Chen menyentuh dagunya, masuk ke gerbang mana ya bagusnya. Dalam benaknya,
Ye Chen mengangkat kakinya dan berjalan melalui gerbang cahaya level bumi, tetapi gerbang cahaya bergetar dan memantulkannya kembali, dan kepalanya sakit. Ye Chen menutupi kepalanya, menyeringai kesakitan. Seorang pria muda berbaju ungu keluar dari gerbang cahaya. Ketika dia melihat Ye Chen menutupi kepalanya, dia menatap Ye Chen dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu lakukan? Orang tua itu baru saja berkata bahwa aku bisa menonton demonstrasi alkimia oleh alkemis, dan aku datang. Ye Chen menjelaskan, tetapi begitu kaki depan saya hendak masuk, saya terpental kembali oleh pintu cahaya. Ini kunjungan pertamamu ke kota alkemis. Pria muda dengan pakaian ungu melihat ke atas dan ke bawah Ye Chen. Ye Chen menjawab, untuk pertama kalinya. Pantas. Pemuda berpakaian ungu mengangguk, lalu meraih Ye Chen, kemarilah, saudaraku, aku akan menjelaskannya padamu. Kata, pemuda berpakaian ungu menunjuk ke 3 gerbang cahaya, jika kamu memiliki api binatang di tubuhmu, kamu hanya dapat memasuki gerbang pertama. Jika kau memiliki api bumi di tubuhmu, kau dapat memasuki gerbang 1 dan 2. Jika kau memiliki api sejati, kau dapat memasuki 3 gerbang sesuka hati, tetapi apakah kau memiliki api hewan, api bumi, atau api sejati, kau harus terlebih dahulu memasukkan nyala apimu ke tablet batu di sebelah pintu masuk sehingga kamu dapat masuk, dan setiap gerbang hanya bisa masuk sekali, mengerti? Ini berarti, apiku, Ye Chen tertawa. Masuk dan lihat, saya sudah selesai. Pemuda berbaju ungu menepuk bahu Ye Chen dan berbalik. Setelah dia pergi, Ye Chen melirik ke 3 gerbang pintu cahaya, dan kemudian dengan sadar datang ke gerbang cahaya tingkat langit. Segera, Ye Chen menempelkan telapak tangan ke monumen batu, dan kemudian jantungnya bergerak, dan jejak api terperangkap di dalamnya. Kemudian, gerbang cahaya bergetar. Melihat ini, Ye Chen mengangkat kakinya ke pintu cahaya. Kok ada anak kecil sih? Ini adalah ruangan batu dengan radius hanya sekitar 50 kaki, tetapi kosong. Hanya seorang gadis berusia sekitar 14 atau 15 tahun yang tidur di platform batu. Ye Chen sedikit terkejut, melirik ke ruang batu, dan kemudian mengarahkan pandangannya pada gadis itu lagi, lalu terbatuk, dan memanggil dengan lembut, aku datang untuk menonton alkimia. Mendengar Ye Chen, gadis yang sedang tidur itu mengangkat kepalanya dan mengusap matanya yang mengantuk. Ye Chen berkata, melihat sekeliling, Master Alkimia Kota Alkemis untuk mendemonstrasikan alkimia belum datang. Itu aku. Gadis itu meregangkan pinggang yang tegas, dan berdiri dengan malas. Anda. Ye Chen cukup terkejut. Ye Chen melihat ke atas dan ke bawah gadis itu, dia berusia 14 atau 5 tahun, dan dia bisa melihat bahwa gadis itu adalah usia sebenarnya. Kota Alkemis benar-benar mengirimnya untuk mendemonstrasikan alkimia untuk alkemis terdaftar. Untuk harapannya. Kenapa, aku tidak terlihat seperti seorang alkemis, gadis itu menggerutu. Maksudku umurmu sedikit muda. Ye Chen tersenyum dan bertanya dengan bingung, kok tidak ada orang yang datang untuk melihat kau mempraktekkan membuat pil? Ruangan ini hanya bisa masuk dengan alkemis yang memiliki api sejati. Gadis itu mengusap kepala kecilnya dengan keras. Pantas. Ye Chen menyentuh dagunya. Aku menunggu seharian dan akhirnya ada seorang alkemis dengan api sejati. Gadis itu menatap Ye Chen dengan mata besar. Kamu adalah seorang alkemis dengan api sejati. Apakah ada yang merekomendasikanmu? Bagaimana bisa menghabiskan uang untuk mendaftar? Saya hanya praktisi biasa,
Ye Chen dengan santai memberikan alasan. Sayang sekali. Ada apa? Ayo, tunjukkan apimu. Gadis itu menggosok tangannya. Kalau begitu tunjukkan milikmu dulu. Kalau begitu aku tunjukkan padamu. Gadis itu tidak ragu-ragu, dan dengan pikiran, dia memanggil api sejatinya, tergantung di tangan kecilnya, itu adalah api ungu, tapi itu adalah api sejati. Sangat bagus. Ye Chen meliriknya, memanggil api hitamnya sendiri, tergantung di telapak tangannya. Hitam. Gadis itu sangat terkejut dan tidak bisa membantu tetapi maju, dua mata berkedip dan melihat api di telapak tangan Ye Chen. Aku melihat api hitam untuk pertama kalinya. Ngomong-ngomong, kau harus mendemonstrasikan cara membuat pil. Ye Chen membalikkan tangannya dan menutup api, menatap gadis itu. Gadis itu berkata, katakanlah, kau ingin melihat pembuatan pil tingkat berapa? Ye Chen menjawab, kau bisa meracik pil tingkat berapa? Tingkat 3. Ye Chen berkata, kau ternyata bisa membuat pil tingkat 3, tidak mudah ya. Gadis itu berkata, pil tingkat 3 bukan apa-apa, kakak seniorku bisa membuat pil tingkat 4, tahu. Ye Chen berkata, apa seniormu bernama Xuan Nu? Gadis itu berkata, tentu saja, dia adalah pewaris masa depan kita di kota alkemis. Talenta alkimianya sangat luar biasa, bahkan beberapa master alkemis yang lebih tua pun tidak bisa mengalahkannya. Dia adalah legenda tak terkalahkan. Jangan beritahu saya legenda. Saya tidak percaya. Ye Chen duduk di tempat yang nyaman. Mengapa kamu tidak percaya? Gadis itu melirik Ye Chen. Apakah kamu mempertanyakan alkimia seniorku? Tentu saja tidak. Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Legenda hanya diceritakan kepada orang lain. Apakah tubuh roh mistik itu juga legenda yang tak terkalahkan? Bukankah sudah dihancurkan? Mungkin saja legenda dari seniormu bisa dihancurkan juga. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Chen, mata gadis itu berputar sedikit, sepertinya memang begitu. Tetapi ketika Ye Chen yang mengalahkan tubuh roh mistik, api sejatinya adalah warna emas, dan saya mendengar bahwa dia telah menjadi orang yang tidak dapat berkultivasi. Jika dia masih bisa berlatih, mungkin dia juga akan datang ke kompetisi alkemis ini. Ye Chen melirik gadis itu. Pemurnian, tentu saja. Gadis itu menyeringai dan mengeluarkan tungku alkimia. Guru menghukumku untuk mendemonstrasikan alkimia sekali. Setelah pemurnian, saya bisa meninggalkan tempat yang menyeramkan ini. Namaku Luosi, bagaimana denganmu? Namaku Chen Ye. Bagaimana denganmu? Namaku Chen Ye.